Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Di episode kali ini, Mimin akan membahas film mengenai bangkitnya Dewa Mesir kuno yang membawa kehancuran dunia. Film ini berjudul X-Men Apocalypse yang rilis pada tahun 2016 lalu. Film ini disutradarai oleh Bryan Singer, dibintangi oleh James McAvoy, Sophie Turner, dan Jennifer Lawrence. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film X-Men Apocalypse. Semoga. Pada tahun 3600 sebelum Masehi, di lembah Sungai Nil, masyarakat Mesir kuno menyembah pemimpin mereka yang bernama En-Sabahnur karena memiliki kekuatan layaknya dewa. En-Sabahnur mempunyai 4 pengawal yang dipercaya juga memiliki kekuatan dewa. Pada suatu hari, di dalam piramida besar, mereka melakukan upacara untuk memindahkan roh En-Sabahnur ke dalam tubuh seseorang yang memiliki kekuatan bisa menyembuhkan diri. Dengan cara ini, akan membuat En-Sabahnur bisa memiliki kekuatan itu. Upacara pemindahan roh pun dimulai. Sinar matahari menyinari puncak piramida membuatnya bereaksi. Namun ternyata para prajurit manusia yang ada di luar piramida telah merencanakan sesuatu. Di tengah-tengah upacara, mereka menghancurkan piramida. Mereka mencoba untuk membunuh En-Sabahnur karena mereka muak ditindas oleh En-Sabahnur. Namun hal itu tidaklah mudah. Pengawal En-Sabahnur yang memiliki kekuatan luar biasa melindunginya. Di saat piramida mulai runtuh, reruntuhannya membunuh beberapa pengawal En-Sabahnur. Seorang pengawal yang lain membawa tuannya itu masuk ke dalam tanah. Proses pemindahan roh pun berhasil. Namun pengawal itu tewas tertimpa reruntuhan sebelum En-Sabahnur disadarkan. Pada tahun 1983 di Ohio, seorang guru menjelaskan tentang pertempuran antara para mutan. Mutan yang bernama Magneto yang sedang mengamuk berhasil dihentikan oleh seorang mutan berwarna biru yang bernama Mystique. Mystique pun dianggap sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan bumi. Tiba-tiba, seorang murid yang bernama Scott merasa ada yang aneh dengan matanya. Namun Scott justru dituduh main mata dengan pacar orang. Scott pun meminta izin ke toilet. Di dalam toilet, pacar si gadis yang tak terima mendatangi Scott. Orang itu mendobrak pintu toilet. Scott yang kesal pun membuka matanya. Tiba-tiba energi plasma merah keluar dari kedua matanya menghancurkan toilet. Di Berlin, mutan Mystique yang memiliki nama asli Raven mendatangi sebuah arena pertarungan. Di dalam arena, terlihat ada 2 mutan yang akan diadu. Mereka adalah mutan bersayap yang bernama Angel dan mutan dengan penampakan seperti iblis yang bernama Kurt. Kurt terlihat ketakutan karena dia dijebak masuk ke dalam arena ini. Sebelumnya Kurt bekerja di dalam sirkus. Pertarungan pun dimulai. Kurt memiliki kekuatan bisa berteleportasi. Dia selalu menghindari serangan Angel. Kurt ingin kabur, namun tempat itu dikelilingi oleh kawat listrik bertegangan tinggi. Melihat hal ini, Raven yang ingin membebaskan para mutan itu pun pergi menuju panel listrik. Di arena, Angel menyuruh Kurt untuk bertarung. Jika tidak, para penjaga akan membunuh mereka berdua. Mereka pun akhirnya bertarung. Angel terkena kawat listrik membuat sayap kirinya terluka. Di saat Angel akan membalas serangan itu, tiba-tiba terjadi korsleting listrik. Angel dan Kurt pun bergegas kabur. Raven kemudian menolong Kurt. Kurt membawa Raven berteleportasi keluar arena. Mereka berdua pun berhasil lolos. Di Polandia, seorang pria yang bernama Eric bekerja di sebuah pabrik baja. Eric tinggal bersama istrinya, Magda, dan anak perempuannya yang bernama Nina. Di tempat lain, kakak Scott yang bernama Alex juga merupakan seorang mutan yang mempunyai kekuatan menembakkan energi plasma. Alex berhasil mengendalikan kekuatannya setelah masuk ke dalam sekolah khusus mutan yang didirikan oleh Profesor Charles Xavier. Alex pun membawa Scott ke sekolah itu sambil kedua matanya ditutup perban. Saat Scott tiba di sekolah mutan, Scott tidak sengaja menabrak seorang gadis yang bernama Jen. Jen mempunyai kekuatan telepati, membaca pikiran orang dan telekinesis. Jen juga masih belajar untuk mengendalikan kekuatannya di sini. Seorang guru yang bernama Hank lalu datang. Hank mengantar Scott bertemu dengan pendiri sekolah yang bernama Profesor Charles Xavier yang memakai kursi roda. Charles Xavier adalah mutan dengan kekuatan telepati yang bisa membaca dan mengendalikan pikiran. Charles menyuruh Scott tidak usah khawatir karena di sini mereka akan membantu Scott mengendalikan kekuatannya agar dia bisa kembali berbaur dengan yang lainnya. Charles pun menyuruh Scott membuka perban di matanya. Saat Scott membuka matanya, tembakan energi plasma dari mata Scott menghancurkan pohon yang ada di hadapannya. Di Kairo, Mesir, seorang agen CIA yang bernama Moira sedang menjalankan misi untuk menyelidiki sesuatu. Moira mengikuti sekelompok pria dengan tato piramida di lehernya.
Setelah mengalahkan orang yang menahannya, Moira menemukan sebuah tangga rahasia ke bawah tanah. Moira pun langsung masuk ke dalamnya. Ternyata itu adalah reruntuhan piramida yang dahulu dihancurkan. Moira melihat puncak piramida emas ada di sana. Karena saat masuk Moira lupa menutup pintu masuk, sinar matahari pun menyinari tempat itu. Sinar itu mengenai puncak piramida dan tiba-tiba terjadi reaksi. Hal ini membuat En Sabahnur akhirnya bangkit kembali. Kebangkitan En Sabahnur ini menyebabkan gempa di seluruh penjuru bumi. Di Polandia, saat sedang bekerja, akibat gempa barusan, Erik melihat rekan kerjanya hampir tertimpa ember besi. Secara aneh, Erik bisa mengendalikan ember besi itu menjauh. Semua orang pun ketakutan melihat kekuatan Erik itu. Setelah pulang kerja, Erik mengajak istrinya untuk bergegas pindah. Erik takut akan ada yang mengenalinya setelah dia tidak sengaja memperlihatkan kekuatannya. Erik memanggil-manggil putrinya, Nina. Namun ternyata putrinya itu tidak ada di rumah. Erik pun keluar mencari Nina. Erik terkejut melihat Nina sudah ditahan oleh sekelompok polisi yang ada di sana. Polisi itu bertanya, siapa Erik sebenarnya karena ada laporan tentang kejadian aneh di pabrik. Erik pun berusaha meyakinkan kalau dirinya hanya orang biasa. Seorang polisi lalu menunjukkan gambar Magneto di sebuah koran. Akhirnya Erik pun mengaku kalau dia adalah Magneto. Erik bersedia ditahan asalkan putrinya Nina dilepaskan. Namun Nina yang tidak terima ayahnya ditahan mulai berteriak. Ternyata Nina adalah mutan yang bisa mengendalikan burung-burung. Nina membuat burung-burung itu menyerang polisi. Seorang polisi yang panik tidak sengaja melepaskan busur panahnya hingga menembus dada Nina dan Magda hingga tewas di tempat. Erik pun syok. Dia sangat terpukul melihat istri dan anaknya tewas di hadapannya. Selama ini dia sudah berusaha menjadi mutan yang baik, namun balasannya manusia malah membunuh keluarganya. Erik pun menggunakan kalung milik Nina untuk membantai semua polisi yang ada di sana. Di tempat lain, Jan bermimpi buruk dan mengeluarkan kekuatan hingga mengguncang bangunan sekolah. Semua orang pun panik. Charles lalu mendekati Jan. Charles melihat dinding kamar Jan melepuh akibat kekuatan Jan yang kumat. Charles kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar Jan. Di sana, Charles melihat Jan bermimpi tentang akhir dunia. Dengan susah payah akhirnya Charles berhasil membangunkan Jan. Charles menyuruh Jan tidak usah khawatir karena dia hanya bermimpi. Namun Jan membantahnya. Menurut Jan, itu adalah penerawangan masa depan. Jan merasa ada kekuatan gelap yang sangat kuat muncul di suatu tempat. Jan pun meminta maaf karena dia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Charles menyuruh Jan untuk bersabar. Suatu hari nanti, Jan pasti bisa mengendalikan kekuatannya dan dia tidak perlu takut lagi. Hank lalu melaporkan kalau mimpi buruk yang dialami Jan mungkin ada kaitannya dengan gempa bumi yang barusan terjadi. Hank dan Charles lalu masuk ke dalam ruang Cerebro. Cerebro adalah alat yang bisa membuat kekuatan psikik Charles bisa menjangkau semua orang di seluruh dunia. Hank memberitahu sumber gempa barusan ada di Kairo, Mesir. Hank kemudian memasangkan helm Cerebro kepada Charles. Setelah Hank memasukkan koordinat, Charles memasuki pikiran orang-orang yang ada di Kairo. Hank lalu melihat Charles yang tersenyum. Ternyata di sini Charles menemukan Moira. Moira adalah mantan kekasih Charles, namun Charles telah menghapus ingatan Moira tentangnya untuk melindungi Moira. Charles pun memutuskan untuk menemui Moira, meminta info tentang gempa itu. Di Kairo, En Sabahnur akhirnya melihat dunia luar. Dia sadar kalau saat ini dia bangun di era yang berbeda. En Sabahnur lalu melihat seorang gadis mutan yang memiliki kekuatan menciptakan badai yang bernama Storm sedang mencuri. Storm pun dikejar oleh orang-orang karena ketahuan mencuri. Di saat Storm terpojok, En Sabahnur datang menolongnya. En Sabahnur menggunakan kekuatannya untuk membunuh semua orang yang mengejar Storm. Storm pun membawa En Sabahnur ke dalam rumahnya. Storm menunjukkan poster Raven, mutan idolanya. Storm berkata kalau dia ingin menjadi kuat seperti Raven. En Sabahnur lalu mendekati TV yang ada di sana. Dia menyedot informasi dari siaran televisi di seluruh dunia, sehingga dia tahu mengenai semua yang terjadi di bumi ini. En Sabahnur kini tahu kalau saat ini dunia dikuasai oleh manusia yang lemah. En Sabahnur berniat mengembalikan dunia seperti dahulu kala, yaitu manusia tunduk kepada para mutan. Storm pun berkata kalau hal itu tidaklah mungkin. En Sabahnur kemudian mengangkat Storm menjadi salah satu pengawalnya. En Sabahnur memberikan kekuatannya kepada Storm, membuatnya menjadi lebih kuat. Di tempat lain, Charles dan Alex mendatangi kantor CIA. Charles menggunakan kekuatannya untuk menghentikan semua kegiatan manusia yang ada di sana agar dia bisa masuk menemui Moira. Charles pun bertemu dengan Moira. Namun Moira kini hanya mengenal Charles sebatas sebagai kepala sekolah mutan saja.
Charles pun meminta Moira memberitahu informasi mengenai kembah di Mesir. Awalnya Moira menolak karena itu adalah informasi rahasia. Charles pun memanipulasi pikiran Moira agar dia bersedia memberitahunya. Moira kemudian mengambil dokumen mengenai En Sabah Nur. Moira percaya kalau En Sabah Nur adalah mutan pertama di dunia. Dia sudah hidup sejak ribuan tahun lalu. En Sabah Nur selalu memindahkan rohnya ke tubuh mutan-mutan yang lain agar dia bisa menyerap semua kekuatan mutan itu. Di tempat lain, Raven mengajak Kurt menemui seseorang yang bernama Caliban untuk membuat paspor khusus mutan. Caliban mempunyai asisten bernama Psylocke, yaitu mutan yang bisa mengeluarkan pedang berwarna ungu dari tangannya. Di sini, Caliban memberikan info mengenai Eric atau Magneto. Informasi terakhir, Eric terlihat di Polandia membantai beberapa polisi yang telah membunuh istri dan anaknya. Raven pun kaget mendengar hal ini. Dia bergegas membawa Kurt pergi. Di sekolah mutan, Hank membuatkan kacamata khusus bagi Scott agar dia bisa membuka matanya tanpa menembakkan sinar plasma. Saat Scott membuka mata, orang pertama yang dia lihat adalah John. Scott pun menghampirinya untuk meminta maaf. Di tempat lain, En Sabah Nur dan Storm mendatangi Caliban untuk mencari informasi mengenai mutan-mutan terkuat. Caliban yang merasa ada yang aneh langsung mengeluarkan pistolnya. Namun En Sabah Nur merubah pistol itu menjadi pasir. Psylocke langsung mengarahkan pedangnya ke arah Storm dan En Sabah Nur. En Sabah Nur lalu berkata kalau dia bisa membuat Psylocke menjadi lebih kuat dari saat ini. Psylocke yang tertarik pun bersedia membantu En Sabah Nur. Psylocke membawa En Sabah Nur dan Storm menemui Angel. Mereka melihat sayap Angel yang terluka. Dengan kekuatannya, En Sabah Nur memperbaiki sayap itu, merubahnya menjadi sayap besi yang bisa digunakan sebagai senjata. Sementara itu, Raven kini tiba di sekolah mutan. Hank dan Raven dulunya adalah anggota X-Men yang bertugas melindungi bumi. Namun saat ini, Charles menginginkan semua mutan di sekolahnya hanya menjadi mutan biasa agar bisa berbaur dengan manusia. Namun Hank masih merasa kalau mereka tetap perlu waspada untuk menghadapi hal-hal yang terburuk. Hank berharap kedatangan Raven ini bisa meyakinkan Charles untuk membentuk X-Men kembali. Raven pun memberitahu maksud kedatangannya kembali ke sekolah ini, yaitu karena dia ingin memberitahu tentang Eric atau Magneto yang kembali mengamuk karena manusia membunuh istri dan anaknya. Di Polandia, dengan penuh amarah, Eric mendatangi pabrik tempat dia bekerja. Dengan kekuatannya, Eric menutup semua pintu dan menghentikan semua mesin. Eric ingin balas dendam karena akibat ada temannya yang melapor ke polisi, membuat istri dan anaknya tewas. Saat Eric akan beraksi, tiba-tiba En Sabah Nur dan ketiga pengawalnya berteleportasi ke tempat ini. Eric yang tidak mengenal mereka menyuruh mereka untuk tidak mengganggunya yang akan membantai semua manusia di sini. Namun En Sabah Nur malah menggunakan kekuatannya untuk membunuh semua orang yang ada di sana dalam sekejap. En Sabah Nur berkata kalau dia datang untuk membantu Eric. En Sabah Nur pun mengajak Eric untuk bergabung dengannya. En Sabah Nur membawa Eric ke kampung halaman Eric. Di sanalah orang tua Eric dibantai. En Sabah Nur berkata kalau dia bisa menambah kekuatan Eric agar dia bisa mengendalikan semua logam yang ada di bumi. Setelah diberi kekuatan En Sabah Nur, Eric yang dipenuhi amarah itu membuat semua bangunan di sekitar mereka runtuh. Dengan bantuan Eric ini, En Sabah Nur akan membangun kembali dunia di mana manusia akan tunduk terhadap para mutan. Di tempat lain, Charles membawa Moira ke sekolahnya. Mereka lalu bertemu dengan Raven. Charles dan Raven pun berbicara empat mata. Raven bertanya, kenapa Charles sudah tidak mengajarkan cara bertarung kepada muridnya lagi? Charles pun menjawab kalau dia tidak ingin menggunakan cara kekerasan lagi karena dia ingin manusia dan mutan hidup berdampingan. Namun Raven meragukan hal itu. Raven lalu memberitahu tentang berita mengenai Eric akhir-akhir ini. Raven ingin Charles menemukan Eric lebih dahulu sebelum pihak lain menemukannya. Charles, Hank, Raven, Alec dan Moira kemudian memasuki Cerebro untuk berkomunikasi dengan Eric. Dengan bantuan Cerebro, Charles akhirnya bisa berkomunikasi dengan Eric. Charles berbela sungkawa atas tewasnya istri dan anak Eric. Charles meminta Eric untuk datang padanya agar Charles bisa membantunya. Namun Eric sudah terlanjur kecewa. Eric sudah mencoba untuk hidup berbaur dengan manusia, namun tetap saja manusia membunuh istri dan anaknya. En Sabah Nur yang ada di sana menyadari ada mutan yang bisa mengendalikan pikiran dari jauh. En Sabah Nur pun masuk ke dalam pikiran Charles melalui Eric. En Sabah Nur mengambil alih Cerebro. Charles yang tak berdaya kini berada di bawah kendali En Sabah Nur. En Sabah Nur menggunakan Cerebro untuk menjangkau semua orang yang ada di seluruh dunia. En Sabah Nur membuat para penjaga rudal dan nuklir di seluruh dunia melepaskan rudal dan nuklir itu ke angkasa.
En Sabanur melucuti semua persenjataan manusia di bumi. Charles lalu menyuruh Alex untuk menghancurkan Cerebro menggunakan energi plasmanya. Akhirnya Cerebro berhasil dihancurkan. En Sabanur dan para pengawalnya kemudian muncul di sekolah mutan. Eric kemudian menculik Charles. Alex berusaha menembak En Sabanur dengan kekuatan plasma, namun tembakan itu justru mengenai tabung gas. Benda itu pun langsung meledak. Di tempat lain, seorang pria yang bernama Peter Maximoff melihat berita kalau Eric telah ditemukan. Peter yang merupakan mutan yang bisa bergerak dengan cepat langsung melesat ke sekolah mutan untuk menanyakan keberadaan Eric. Sesampainya di sana, dia justru menyaksikan ledakan dahsyat. Peter pun menyelamatkan semua orang yang berada di dalam gedung. Gedung sekolahan itu pun hancur lebur. Raven yang terluka kini menunjukkan wujud aslinya. Scott yang baru pulang bersama Kurt, Chen, dan Juby terkejut melihat sekolah mereka telah hancur. Scott pun mencari Alex, namun dia tidak menemukannya. Hank kemudian berkata kalau Alex berada paling dekat dengan ledakan, jadi kemungkinan besar Alex tidak selamat. Scott yang masih terpukul itu pun berusaha mencari kakaknya Alex di reruntuhan bangunan. Dia dibantu oleh Kurt dan Chen. Tiba-tiba sebuah helikopter datang. Mereka pikir itu adalah bantuan medis. Namun ternyata yang datang adalah Kolonel Stryker yang sangat membenci mutan bersama anak buahnya. Mereka langsung menembakkan energi listrik, membuat semua orang yang ada di sana pingsan. Chen, Kurt, dan Scott menyaksikan hal itu dari jauh. Stryker lalu membawa Hank, Raven, Moira, dan Peter naik ke dalam helikopter. Di saat seorang prajurit mendekati tempat Scott dan yang lain bersembunyi, Chen menggunakan kekuatannya membuat prajurit itu tidak melihat mereka bertiga. Scott lalu meminta Kurt membawa mereka bertiga berteleportasi ke dalam helikopter. Sesampainya di dalam helikopter, mereka tidak bisa menyelamatkan yang lain karena ada medan listrik yang aktif saat pintu helikopter tertutup. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mutannya. Helikopter itu pun terbang menuju fasilitas militer rahasia di pegunungan. Di tempat lain, En Sabanur membawa Charles ke Kairo, Mesir. En Sabanur sengaja menculik Charles karena dia ingin menyerap kekuatan Charles yang bisa melihat dan mengendalikan pikiran semua orang di bumi ini. Di sini Charles masih berusaha menyadarkan Eric karena Eric adalah sahabatnya sejak dulu. Namun Eric masih belum bisa memaafkan manusia yang telah membunuh keluarganya. Di dalam fasilitas militer, Hank berubah wujud menjadi monster berwarna biru karena dia tidak membawa obat. Mereka semua berada di penjara yang dikelilingi oleh medan listrik. Dari atas, Kolonel Stryker bertanya di mana Charles berada. Karena dia mendeteksi kalau Charles telah mengendalikan pikiran semua orang, membuat semua senjata nuklir yang ada di bumi kini telah musnah. Raven dan yang lain pun menjawab kalau mereka juga tidak mengetahui keberadaan Charles saat ini. Moira mencoba menjelaskan kalau saat ini ada ancaman yang jauh lebih berbahaya di luar sana, namun Stryker tidak mempercayainya. Di luar, Kurt tidak bisa berteleportasi menyelamatkan Hank dan yang lainnya karena ada medan listrik di tempat mereka terkurung. Mereka harus mematikan listrik terlebih dahulu untuk bisa menolong Hank dan yang lainnya. Di Mesir, En Sabanur menyuruh Charles menyampaikan pesan kepada semua orang di bumi bahwa sebentar lagi bumi akan dihancurkan. Charles tidak bisa melakukannya karena dia membutuhkan Cerebro untuk melakukan hal ini. Dengan kekuatannya, En Sabanur membuat Charles bisa menjangkau seluruh umat manusia. Di dalam fasilitas militer, Peter memberitahu Raven kalau tujuannya mencari Magneto adalah karena dia adalah anak dari Magneto. Raven pun kaget. Peter lalu berkata kalau dulu Eric meninggalkan ibunya sebelum dia lahir. Selama ini Peter berusaha mencari keberadaan Eric, namun selalu saja gagal. Tiba-tiba semua orang di bumi mendengar suara Charles yang menyampaikan sesuai apa yang dikatakan oleh En Sabanur. Namun tanpa sepengetahuan En Sabanur, Charles mengirimkan pesan tersembunyi kepada Chen. Charles memberitahu Chen tentang lokasi keberadaannya saat ini. Di dalam fasilitas militer, Stryker melihat Chen, Kurt, dan Scott ada di dalam markas ini. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka. Di tempat lain, Scott berhasil menemukan ruang generator. Di tempat itu ada sebuah kandang aneh. Chen pun berkata kalau di dalam kandang itu ada mutan yang sangat kuat. Chen berkata kalau ingatan orang yang ada di dalam kandang itu telah dihapus untuk dijadikan senjata pemusnah. Dari belakang tiba-tiba para prajurit datang. Chen menggunakan kekuatannya untuk membuka kunci kandang. Dari dalam kandang keluar seorang pria bernama Logan atau Wolverine dengan tubuh yang dipenuhi kabel. Para prajurit pun menembakinya, namun peluru sama sekali tidak melukainya. Wolverine membantai semua prajurit yang ada di sana. Melihat hal ini, Stryker pun memilih untuk kabur menyelamatkan diri. Chen kemudian mengembalikan beberapa ingatan Wolverine yang masih tersisa di kepalanya. Wolverine yang telah kembali sadar itu pun pergi.
Jan, Scott, dan Kurt akhirnya bisa menyelamatkan Hank dan yang lainnya. Jan memberitahu yang lainnya kalau dia mengetahui posisi Charles saat ini. Di Mesir, dengan kekuatannya, Ensabahnur menghancurkan kota Kairo dan menggunakan puing-puing kota untuk membangun piramida. Ensabahnur kemudian menyuruh Erik untuk memporak-porandakan bumi. Nantinya, Ensabahnur akan membuat manusia dan mutan yang berhasil selamat dari bencana ini untuk tunduk kepadanya. Di tempat lain, Hank dan yang lainnya bergegas terbang ke Kairo menggunakan pesawat militer. Sementara itu, logam-logam di seluruh daratan dan lautan mulai bergejolak. Erik menggerakkan logam-logam yang ada di bumi, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Ensabahnur lalu membawa Charles ke dalam piramida. Ensabahnur berniat memindahkan rohnya ke dalam tubuh Charles agar Ensabahnur bisa memiliki kekuatan Charles. Ensabahnur akan menggunakan kekuatan itu untuk mengendalikan semua orang yang ada di bumi. Di luar, pesawat Hank yang lain akhirnya berhasil mencapai Kairo. Mereka pun berpencar. Scott dan Jen akan membantu Kurt untuk masuk ke dalam piramida. Kurt harus bisa menyelamatkan Charles sebelum proses pemindahan roh selesai. Sementara itu, Raven dan Peter akan mencoba menghentikan Erik. Nanti, setelah Charles berhasil diselamatkan, Raven menyuruh yang lainnya untuk segera pergi. Raven dan Peter akan menyusul dari belakang. Mereka pun mulai berpencar. Raven dan Peter mendekati Erik. Sementara itu, Kurt berhasil masuk ke dalam piramida. Namun Angel yang melihatnya langsung mengejarnya. Scott dan Jen berusaha membantu, namun Storm menghadang mereka. Mereka pun bertarung melawan Storm dan Psylocke yang ada di sana. Di tempat lain, setelah puncak piramida terkena sinar matahari, proses pemindahan roh pun dimulai. Jen menyuruh Kurt untuk bergegas membawa Charles pergi. Namun Angel masih menyerang Kurt, membuat Kurt keluar dari piramida. Sementara itu, Peter tidak bisa menembus medan magnet untuk mendekati Erik. Raven pun berteriak memanggil Erik. Raven berkata kalau Erik belum kehilangan segalanya. Erik masih mempunyai Raven, Charles, dan para mutan lainnya yang masih menganggap Erik saudara mereka. Erik masih memiliki keluarga yang peduli padanya. Di sini, Peter belum bisa memberitahu Erik kalau dia adalah anaknya. Peter hanya diam saja. Di dalam piramida, proses pemindahan terus berjalan. Di luar, akhirnya Kurt bisa memasukkan Angel ke dalam kerangkeng besi. Kurt pun bergegas kembali ke dalam piramida. Kurt akhirnya berhasil membawa Charles ke dalam pesawat. Kurt lalu membawa teman-temannya yang lain untuk masuk ke dalam pesawat juga. Di dalam piramida, Ensabahnur kembali sadar. Dia melihat kalau Charles sudah tidak ada di sampingnya. Di luar, di saat Hank dan yang lainnya akan pergi, Angel membantu Psylocke naik ke pesawat. Psylocke merusak pesawat itu dengan pedangnya. Di dalam pesawat, Jen menyuruh Kurt memindahkan mereka semua keluar dari dalam pesawat. Angel dan Psylocke berhasil masuk ke dalam pesawat, sementara Kurt masih mengerahkan semua kekuatannya untuk memindahkan mereka sekaligus. Jen kemudian menggerakkan kemudi pesawat dan membuat pesawat itu menukik ke bawah. Kurt pun akhirnya berhasil memindahkan mereka tepat sebelum pesawat menghantam daratan. Psylocke berhasil menyelamatkan diri, namun Angel tewas di dalam ledakan pesawat. Di dalam sebuah bangunan, Kurt pingsan karena kehabisan tenaga. Sementara itu, di luar, Ensabahnur mencari keberadaan Charles. Mereka berdua masih terhubung, jadi Charles bisa mendengarnya di dalam pikirannya. Di luar, dengan kecepatan tinggi, Peter menghajar Ensabahnur beberapa kali. Namun Ensabahnur berhasil menghentikan Peter. Ensabahnur lalu mematahkan tangan dan kaki Peter. Ensabahnur menyuruh Psylocke untuk membunuh Peter. Namun Psylocke justru menyambut leher Ensabahnur. Ensabahnur pun marah dan mencekik leher Psylocke. Ternyata itu adalah Raven yang menyamar menjadi Psylocke. Ensabahnur pun bisa menyembuhkan dirinya. Dari jauh, Storm terkejut melihat Mystic, idola dan pahlawannya bertarung melawan Ensabahnur. Ternyata selama ini dia salah memilih pemimpin. Ensabahnur lalu berteriak menyuruh Charles untuk keluar. Jika tidak, dia akan membunuh Raven. Di dalam gedung, Charles teringat kalau dia masih terhubung dengan Ensabahnur. Charles pun berbaring dan memasuki alam bawah sadar Ensabahnur. Di alam bawah sadar, Charles membuat Ensabahnur kewalahan. Raven pun berhasil diselamatkan. Namun di alam bawah sadar itu, Ensabahnur berubah menjadi raksasa dan menghajar Charles bertubi-tubi. Ensabahnur akhirnya mengetahui tempat persembunyian Charles dan yang lainnya. Di saat Ensabahnur berjalan mendekati Charles, tiba-tiba dua besi besar muncul menghalanginya. Ternyata itu adalah ulah Erik. Erik berbalik melawan Ensabahnur untuk melindungi teman-temannya. Erik mengendalikan besi-besi untuk menghantam Ensabahnur. Namun Ensabahnur membuat perisai api yang bisa menghancurkan besi-besi itu. Hank dan Scott kemudian turun. Hank menyelamatkan Peter dan Raven, sementara Scott menyerang Ensabahnur dengan sinar plasma. Dari alam bawah sadar, Charles meminta bantuan Jen. Charles yakin Jen bisa mengendalikan kekuatannya.
En Sabah Nur lalu menahan Scott di tembok. Tiba-tiba Chen berjalan mendekati En Sabah Nur dan mengeluarkan kekuatan aslinya. Chen memiliki kekuatan yang sangat mengerikan yang membuat armor milik En Sabah Nur hancur berkeping-keping. Eric lalu melemparkan besi ke arah En Sabah Nur. Scott kembali menyerang En Sabah Nur. En Sabah Nur berusaha kabur dengan menciptakan lubang teleportasi, namun Storm menghancurkan lubang itu. En Sabah Nur pun akhirnya berhasil dikalahkan. Psylocke yang mengetahui En Sabah Nur sudah mati memilih untuk kabur. Chan lalu menggunakan kekuatannya untuk menolong Charles. Charles pun akhirnya sadar kembali. Charles kemudian mengembalikan semua ingatan Moira tentangnya. Dunia akhirnya berhasil diselamatkan. Berkat bantuan Moira, seluruh dunia tahu kalau Eric juga membantu Charles dalam melawan En Sabah Nur. Kini kehadiran mutan mulai diterima di seluruh masyarakat dunia. Beberapa hari kemudian, Chan dan Eric bekerja sama untuk membangun kembali sekolah mutan. Peter dan Storm pun memutuskan untuk menjadi murid di sekolah itu. Setelah sekolah itu selesai dibangun ulang, Eric pun berpamitan untuk berkelana lagi. Charles kini membentuk kembali kelompok X-Men untuk menghadapi ancaman yang mungkin akan terjadi. Raven dan Hank bertanggung jawab menjadi mentor para anggota X-Men yang baru. Mereka adalah John, Scott, Peter, Kurt, dan Storm. Di dalam fasilitas militer, seseorang mengambil sampel darah dari Wolverine yang diberi nama Senjata X. Dia memasukkan sampel itu ke dalam koper bertuliskan Essex Corporation. Dan berakhirlah alur cerita film X-Men Apocalypse ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, kalau kalian mau pindahin roh kalian ke dalam seorang mutan, pilih mutan yang tidak punya teman. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!